alhamdulillah pada kesempatan ini warga Majelis Tafsir Al-Quran Kabupaten Ngawi sedang akan melaksanakan kurban. Maka setiap tahun memang MTA itu kurbannya dikoordinir menjadi satu, dari satu perwakilan satu kabupaten itu dikoordinir oleh koordinator menjadi satu tempat. Nah, sehingga kali ini sekalipun kita dalam kondisi masih pandemi ya, pandemi COVID-19 yang berdampak kepada ekonomi, kepada kesehatan dan lain sebagainya, alhamdulillah warga Majelis Tafsir Al-Quran perwakilan Ngawi tetap bisa melaksanakan kurban. Untuk tahun ini jumlah kurban yang bisa kami koordinir yaitu sejumlah 87 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Nah, memang hewan-hewan yang kami korbankan itu sudah setiap tahun kami biasa membeli sapi-sapi dari Bali. Di samping harganya terjangkau, kualitasnya juga lumayan bagus dibanding dengan sapi-sapi lokal, karena sapi lokal itu tubuhnya besar, mungkin tulangnya juga besar, sehingga kami memilih sapi Bali. Ini setiap tahun kami mendatangkan sapi dari Bali. Nah, kali ini juga sapi-sapinya seperti itu, tubuhnya tampak kecil, kakinya agak pendek, tapi itu rendemennya atau karkasnya itu lebih baik. Jadi biasanya kalau sapi yang tubuhnya besar itu yang menurut pengalaman kami itu dagingnya itu sekitar 30% ke bawah. Tapi kalau sapi Bali insya Allah dengan berat hidup itu lebih dari 35%. Maka kami memilih dari sapi Bali yang memang dijual berdasarkan berat hidup. Oke, maka ini kami membelinya dari sapi Bali. Saudara-saudara, kami pemirsa, ini adalah sapi-sapi yang kami datangkan dari Bali. Yang ini datang 1 minggu sebelum hari H. Nah, karena prosesnya di Bali juga cukup rumit, maka kami juga tidak mau terporsir oleh waktu, maka ini kami datangkan jauh-jauh sebelumnya. Ini nanti akan didistribusikan ke tempat penyembelihan. Di tempat penyembelihan kami ada 2 tempat. Memang biasanya 1 tempat, saudara-saudara sekalian, karena ini kondisi pandemi COVID, maka kami mengikuti protokol kesehatan dari Dinas Peternakan maupun dari Kemenak. Maka ini kami bagi menjadi 2 tempat untuk mengurangi kerumunan. Nah, maka ini kami bagi menjadi 2 tempat. Yang pertama adalah di MTA Cabang Kedunggalar, kemudian yang kedua adalah di MTA Cabang Rambi. Nah, dari 2 tempat itu masing-masing kami menyembelih sekitar 35 sampai 40 ekor sapi. Ini insya Allah kami laksanakan 2 hari, yaitu hari Jumat, kalau memang hari Idnya nanti Jumat, dan hari tasrik yang pertama adalah hari Sabtu, insya Allah selesai. Karena memang tenaga kami sudah cukup terlatih, sudah setiap tahun kita melaksanakan penyembelihan ini secara dikoordinir. Jadi sudah bertahun-tahun kita melaksanakan seperti ini.
Jadi teman-teman, pelaku-pelaku episode kita hari ini akan mengikuti dakwah Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA Perwakilan Ngawi. Di masa pandemi COVID-19 ini, MTA Perwakilan Ngawi tetap menjalankan dakwahnya untuk masyarakat sekitar. Mengikuti anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan, relawan MTA yang akan membantu dalam Idul Kurban 2020 ini harus dicek suhu tubuhnya, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, hingga memakai masker setiap hari, termasuk tenaga kurban ini. Ada ratusan relawan MTA yang akan membantu dalam acara tahunan ini, di mana tahun 2020 MTA Perwakilan Ngawi akan mengorbankan hewan kambing sejumlah 25 ekor dan sapi 87 ekor dan dibagi di 2 lokasi yang berbeda. Pemotongan hewan kurban ini dilaksanakan selama 2 hari, baik di MTA Cabang Kedunggalar dan MTA Cabang Kerambi. Relawan MTA ini juga dibagi menjadi beberapa divisi atau bagian, baik itu penyembelihan, pemotongan daging, pemotongan tulang, hingga pembungkusan daging dengan memakai besek untuk menjaga kehigienisan daging dan bungkusnya. Sejarah pendirian MTA, Yayasan MTA Perwakilan Ngawi, Kabupaten Ngawi adalah pada tanggal 12 September tahun 2000. Sejak itu berdirinya MTA adalah tempatnya di Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, diresmikan oleh Bapak Bupati Ngawi, Bapak Dr. Harsono, yaitu di lapangan Kecamatan Sine. Pada saat itu dihadiri oleh 10.000 orang atau warga MTA se-Kabupaten Ngawi, juga termasuk saudara-saudara kita yang di sekitar Kabupaten Ngawi juga ikut menghadiri. Adapun kegiatan Majelis Tafsir Al-Quran di Perwakilan Ngawi, satu di bidang dakwah agama Islam yang meliputi di Perwakilan Ngawi, termasuk juga di luar Kabupaten Ngawi, berkembang sampai yang terjauh adalah di Provinsi Banyuwangi, di Kabupaten Banyuwangi. Di Ngawi sendiri ada 23 cabang MTA Perwakilan Ngawi, dan adapun kegiatan dakwah tersebut meliputi para dai-dai dan guru daerah yang ditugaskan oleh MTA Pusat Surakarta. Mereka berkecimpung di Perwakilan Ngawi dan sekitarnya sampai istilahnya ke Jawa Timur. Jawa Timur bagian barat. Jawa Timur bagian barat itu terdiri dari Ngawi, Magetan, Pacitan, Madiun, Nganjuk, Bojonegoro, Tuban, Trenggalek, Kediri, sampai Blitar, Ponorogo, dan yang terakhir adalah mencapai ke Banyuwangi. Adapun elemen-elemen yang bersangkutan dengan kegiatan dakwah tersebut ada dari kegiatan SAR MTA Perwakilan Ngawi,
juga ada Satgas dari perwakilan Ngawi, satuan tugas, juga ada pemuda perwakilan Ngawi, ada juga donor darah di perwakilan Ngawi. Di masing-masing cabang itu hampir semua juga mengadakan donor darah. Jumlah jamaah MTA di Ngawi itu lebih kurang 4.000 orang, lebih kurang ini. Jadi kalau lebih bisa, kalau kurang ya insya Allah tidak. Dan ini selama dari tahun 2000 sampai sekarang 2020 tahun ini juga sudah ada 23 cabang di perwakilan Ngawi. Kegiatan selain saya sebutkan di atas adalah mengadakan kurban setiap tahun, dan di Ngawi dipusatkan di Gedung Galar. Panitia kurban perwakilan Ngawi ada di Gedung Galar, dan jumlahnya juga tidak terhitung banyaknya. Dan untuk tahun ini kurban karena situasi corona maka dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok satu di Gedung Galar dan kelompok dua di Ngerambi ini. Ada juga kegiatan bakti sosial seperti donor darah, pembagian sembako, juga pembagian bingkisan 17 Agustus setiap bulan Agustus, termasuk bulan ini, bulan depan nanti bulan Agustus, mulai besok pagi itu tanggal 1 Agustus sudah persiapan ada bingkisan untuk pembagian sembako 17 Agustus di masing-masing cabang, untuk termasuk juga dari pusat. Harapan dari kami untuk kurban tahun ini mudah-mudahan penyakit corona segera dicabut oleh Allah sehingga kegiatan bisa lancar, bisa leluasa seperti sebelum penyakit corona. Mudah-mudahan Allah ridho dan memberkahi segala kegiatan yang ada di majelis tafsir Al-Quran ini. Dan untuk pembagian daging kurban tidak mengundang masyarakat, tapi dibagi masing-masing rumah warga, diantar oleh petugas. Ini untuk menghindari juga adanya kerumunan massa, juga penyebaran penyakit corona ini. Kekompakan relawan MTA benar-benar tetap terjaga setiap tahunnya untuk menyelesaikan bagian-bagian pekerjaan dalam pemotongan hewan kurban ini. Tidak hanya yang telah berusia saja, namun dalam penimbangan dan pembungkusan juga melibatkan pemuda MTA yang senantiasa siap menjalankan dakwah MTA setiap harinya.